Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman. Hari ini kita akan membahas soal nih, sudah masuk ke soal nifas part yang pertama. Oke, langsung kita bahas dari soal yang pertama ya. Nyonya R berusia 28 tahun, P2, A0, 10 jam postpartum di PKM. Ntar aku tulis dulu ya. Saat ini mengeluh nyeri pada luka jahitan. Hasil pemeriksaannya, tekanan darah 120/70, nadi 65 kali per menit, ini normal, suhunya juga normal, TFU2 jadi di bawah pusat juga normal, lokeanya rubra. Apa tahapan periode masa nifas yang dialami pada pasien tersebut? Yang A, early postpartum, B, immediate postpartum, C, late postpartum, atau remote. Nah, ini soalnya tentang periode masa nifas. Kalian tahu periode masa nifas itu dibagi menjadi 3 ya teman-teman. Ada immediate postpartum, ada early postpartum, dan juga ada late postpartum. Menurut kalian, kalau 10 jam postpartum ini masuknya ke tahapan apa? Bisa kalian jawab dulu, atau bisa kalian pause dulu untuk menjawab soal nomor 1. Oke, jawabannya yang B ya, immediate postpartum. Nah, tahapan pada masa nifas ini dibagi menjadi 3 ya teman-teman, kayak tadi yang aku bilang. Yang pertama ada immediate postpartum atau postpartum dini. Postpartum dini atau periode pasca salin segera. Ini terjadi di 0 sampai 24 jam. Nah, soal yang tadi kan 10 jam, berarti masuknya ke immediate postpartum atau postpartum dini atau periode pasca salin segera. Selanjutnya ada early postpartum atau periode pasca salin awal. Periode pasca salin awal. Nah, immediate dulu ya berarti teman-teman, immediate, habis itu baru early postpartum atau periode pasca salin awal, atau intermediate postpartum. Intermediate, kalau yang ini immediate. Ini terjadi di 24 jam sampai 1 minggu. Selanjutnya ada late postpartum atau periode pasca salin lanjut. Ini terjadi lebih dari 1 minggu sampai 6 minggu. Nah, untuk periode tahapan masa nifas yang immediate postpartum, yaitu dari 0 sampai 24 jam, ini ada yang harus diobservasi. Yang pertama ada kontraksi uterus. Selanjutnya pengeluaran lokea. Tekanan darah dan juga suhu. Kalau yang early postpartum atau periode pasca salin awal, ini yang harus kita observasi apa aja teman-teman? Ya, ada perdarahan yang abnormal. Perdarahan yang abnormal itu kayak gimana? Nah, perdarahan abnormal itu contohnya kayak misalnya keluar lokea yang berbau seperti nanah atau bau busuk, itu lokea purulenta. Atau ada juga lokeostosis, ini lokea yang tidak keluar dengan lancar. Nah, perdarahan yang abnormal itu ya sama ya tadi, berbau, terus tidak ada demam. Kita juga observasi nutrisi ibu karena ibunya tengah menyusui, dan juga kita cek ibu bisa menyusui dengan baik atau tidak. Nah,
Nah, kalau late postpartum atau lebih dari 1 minggu sampai 6 minggu, ini yang kita observasi yaitu, kita tulis di sini deh, cukup, tentang perawatan dan juga pemeriksaan sehari-hari. Setelah udah masuk, karena udah 6 minggu, ini kita masukkan tentang konseling KB. Jadi hampir sama ya teman-teman, kayak KF1, KF2, KF3 itu. Observasi apa aja yang kita lakukan di periode tahapan masa nifas. Kita ulang lagi ya teman-teman, periode masa nifas ini ada 3. Yang pertama immediate postpartum, atau nanti kalau ada soalnya postpartum dini atau periode pasca salin segera, ini terjadi di 0 sampai 24 jam. Sedangkan kalau early postpartum atau intermediate postpartum, ini terjadi di 24 jam sampai 1 minggu. Dan yang terakhir ada late postpartum atau periode pasca salin lanjutan, ini lebih dari 1 minggu sampai 6 minggu. Balik soal yang tadi teman-teman, ini pasca salin 10 jam yang lalu, ini masuk periode masa nifas yang apa? Ya, immediate postpartum. Kalau remote, ini tuh maksudnya remote puerperium ya teman-teman, ini terjadi ketika sudah berbulan-bulan. Lanjut soal nomor 2. Bidan Emma saat ini akan melakukan kunjungan nifas pada pasien yang sudah melahirkan 3 hari yang lalu. Tujuan dilakukan KF2 adalah, nah kalau yang tadi kan periode pasca salin atau masa nifas, ada apa aja yang diobservasi. Nah kalau ini KF itu ada berapa teman-teman? Kalau KF2 ini isinya tentang apa aja? Yang A, ada memberi konseling cara mencegah perdarahan karena atonia uteri. B, mendeteksi dan merawat penyebab lain. C, memastikan involusi uterus berjalan normal. Atau D, menanyakan ibu tentang penyulit yang dialami ibu atau bayi. Bisa kalian pause dulu untuk jawab soal nomor 2. Tujuan KF2 itu ada apa? Oke, kita bahas. Nah, jawabannya, tujuan dilakukan KF2 yaitu memastikan involusi uterus berjalan dengan normal. Ini ada pembahasannya ya teman-teman. Nah, ini pembahasannya ya teman-teman. Kunjungan masa nifas atau KF ini dibagi menjadi 4. Ada KF1, KF2, KF2, KF3, dan juga KF4. Kalau KF1 ini 6 jam sampai 2 hari. Ini bertujuan untuk, yang pertama, mencegah terjadinya perdarahan pada masa nifas. Yang kedua, memberi konseling cara mencegah perdarahan karena atonia uteri. Yang ketiga, pemberian ASI pada awal menjadi ibu. Yang keempat, menjaga bayi tetap sehat dan mencegah hipotermi. Nah, untuk mencegah terjadinya perdarahan pada masa nifas, ini kita harus selalu mengecek nih teman-teman, kontraksi uterusnya baik atau tidak. Setelah itu kita memaksimalkan manajemen aktif kala 3 untuk mencegah adanya sisa plasenta. Kita juga biasanya sering mengecek nih TFU-nya apakah sesuai atau tidak, takutnya ada subinvolusi uterus. Kalau memberi konseling cara mencegah perdarahan karena atonia uteri, ini sama ya teman-teman, kita harus selalu mengecek kontraksinya bagus atau tidak. Jadi fokusnya KF1 itu tentang berkaitan dengan atonia uteri dan juga tentang pemberian ASI ya teman-teman, ASI dini. Itu fokusnya ke KF1. Yang selanjutnya ada KF2. Ini di 3 hari sampai 7 hari. Bertujuan untuk yang pertama, memastikan involusi uterus berjalan dengan normal. Uterus berkontraksi, fundus di bawah umbilikus, dan tidak ada perdarahan abnormal atau bau. Selanjutnya, menilai adanya tanda-tanda demam, infeksi, dan kelainan pasca melahirkan. Ada memastikan kebutuhan nutrisi ibu dan juga istirahat. Memastikan ibu menyusui dengan baik dan tidak ada gejala penyakit. Dan yang terakhir, konseling, perawatan tali pusat, dan menjaga bayi agar tetap hangat. Ini hampir sama kayak yang pertama ya teman-teman. Kalau yang KF1 ini kan tentang atonia uteri. Nah, kalau KF2 ini tentang memastikan involusi uterus berjalan dengan normal. Kita harus selalu cek kontraksinya bagus atau tidak,
fundusnya berada di bawah umbilikus ataupun tidak. Kan kalau 3 sampai 7 hari ini, 3 hari paling nggak 3 hari itu sudah ada di bawah umbilikus, dan kita lihat penurunan TFU-nya apakah sesuai atau tidak. Kalau perdarahan abnormal dan juga bau, ini kita juga harus cek ya teman-teman, apakah ada lokia purulenta atau lokia yang berbau, atau ada nanah, atau ada lokiostosis, yaitu ketika lokia tidak keluar dengan lancar. Kalau untuk menilai tanda-tanda adanya demam, infeksi, dan kelainan pasca melahirkan, ini bisa mengarah ke, ya benar, yang pertama bisa kalau kena mastitis. Bendungan ASI juga kadang bisa menyebabkan demam dan juga infeksi yang lainnya. Jangan lupa juga untuk memastikan kebutuhan nutrisi ibu dan juga istirahat ya teman-teman. Nah, kalau kebutuhan nutrisi atau kebutuhan asupan kalori pada ibu nifas ini kurang lebih 2.300 sampai 2.500 kalori. 2.300 sampai 2.500 kalori per hari ya teman-teman. Dan untuk minumnya 3 sampai 4 liter air. Dan selanjutnya, memastikan ibu menyusui dengan baik dan tidak ada gejala penyakit. Nanti kita harus selalu mengecek nih posisi pelekatan menyusuinya apakah sudah benar ataupun belum. Yang terakhir, konseling perawatan tali pusat dan menjaga bayi agar tetap hangat. Konseling perawatan tali pusat ini untuk sekarang dianjurkan dibuka saja, tidak perlu ditutup ya teman-teman. Dan menjaga bayi agar tetap hangat, kan kemarin aku pernah bahas ya cara pencegahan hipotermi dan mekanisme kehilangan panas pada bayi baru lahir, bisa kalian cek di video sebelumnya. Selanjutnya KF3. KF3 ini 8 hari sampai 28 hari. Tujuannya sama seperti KF2 ya teman-teman. Yang terakhir di KF4. KF4 ini di 29 hari sampai 42 hari. Bertujuan untuk menanyakan pada ibu tentang penyakit yang dialami ibu atau bayi dan juga konseling KB. Nah, kalau konseling KB ini dibagi menjadi 3 ya teman-teman. Sebelum kita menentukan KB apa yang diperlukan untuk ibu, ada 3 tahapan atau 3 kategori. Yang pertama, untuk menunda, menjarangkan, dan juga untuk menghentikan. Jadi kita lihat dulu ini kebutuhan ibu, ini apakah untuk menunda kehamilan atau untuk menjalankan kehamilan dan juga atau untuk menghentikan kehamilan. Nanti itu ada beberapa pilihan KB dan KB-nya berbeda ya teman-teman dari 3 kategori ini. Oke, kita ulang lagi ya teman-teman, kunjungan masa nifas ada berapa? Nah, benar, ada 4. KF1 6 sampai 2 jam, 6 jam sampai 2 hari. KF2 3 hari sampai 7 hari, KF3 8 sampai 28 hari, dan yang terakhir KF4 ini 29 hari sampai 42 hari. KF1 ini fokusnya, kalau misalnya kalau terlalu banyak, kita fokus ke berkaitan dengan atonia uteri dan juga pemberian ASI awal pada ibu. Kalau KF2 dan juga KF3 ini kan sama, berkaitan tentang involusi uterus, infeksi, dan juga tentang perawatan bayi. Kalau KF4 ini tentang penyulit dan juga tentang KB. Lanjut soal nomor 3. Nyonya K P1A0 telah melahirkan 6 hari yang lalu. Datang ke PMB untuk melakukan kunjungan nifas. Hasil pemeriksaan tekanan darahnya 117/65 mmHg, normal, nadinya normal, suhunya normal, payudara tampak tegang, ASI-nya positif, lokia sanguinolenta. Berapakah tinggi TFU? Nah, tinggi TFU di ibu yang setelah melahirkan 6 hari yang lalu ini berapa teman-teman? Apakah 2 jari di bawah pusat, atau 1 jari di bawah pusat, pertengahan pusat, dan sibisis, atau setinggi pusat? Kalian jawab dulu ya. Oke, kita bahas. Nah, TFU pada ibu yang melahirkan 6 hari yang lalu ini pertengahan pusat dan juga sibisis ya teman-teman. Diingat-ingat,
Kalau setelah melahirkan atau bayi lahir, kita awal dari bayi lahir dulu deh. Kalau dari bayi lahir itu TFU biasanya sepusat. Ini kalau bayi lahir. Kalau setelah plasenta lahir, ini ya 2 jari di bawah pusat. Kalau untuk 1 minggu, ini berada di pertengahan pusat dan juga simfisis. Paling enggak itu 5 sampai 1 minggu ya teman-teman, 5 sampai 7 hari lah. Ini TFU nya di pertengahan pusat dan juga simfisis. Kalau di 2 minggu ini sudah tidak teraba di atas simfisis. Paling enggak itu 10 hari itu sudah tidak teraba, dan di 56 hari atau 6 hari ini sudah kembali normal. Nah, ini kayak yang tadi ya teman-teman, TFU dan berat uterus menurut masa involusi. Aku tulis ulang ya. Ini kita tulis dari hari dulu. Selanjutnya TFU dan juga berat. Nah, ketika bayi lahir, ini TFU-nya biasanya sepusat dengan berat 1000 gram. Kalau plasenta lahir, berapa TFU-nya? Biasa kalau kita nulis di pantograf, 2 jari di bawah pusat. TFU-nya juga sudah, beratnya juga sudah turun ya, 750 gram. Setelah itu kalau sudah 1 minggu, TFU-nya ada di ya pertengahan pusat dan simfisis. Ini beratnya 500 gram. Lanjut lagi kalau sudah 2 minggu. Ini TFU-nya sudah tidak teraba. Paling nggak 10 hari itu sudah tidak teraba ya teman-teman. Beratnya turun lagi jadi 350 gram. Kalau sudah 6 minggu ini sudah kembali normal dengan berat uterusnya 30 gram. Oke, kita ingat-ingat lagi ya. TFU dan berat uterus menurut involusi, kalau bayi lahir itu TFU-nya sepusat, plasenta lahir 2 jari di bawah pusat, 1 minggu di pertengahan pusat dan juga simfisis, 2 minggu sudah tidak teraba, dan 6 minggu sudah kembali normal. Untuk beratnya juga sudah semakin lama semakin menurun ya teman-teman, karena kan uterus semakin lama akan semakin mengecil dan kembali ke bentuk yang semula, dari yang 1000 gram jadi 750, jadi 500, jadi 350, dan juga jadi 30 gram. Nah, kalau kita ketika melakukan pemeriksaan atau ketika melakukan kunjungan nifas pada ibu, ternyata nih TFU-nya ini tidak sesuai dengan hari, kok kayak masih tinggi, terus itu masuknya ke apa teman-teman? Benar, masuk ke sub involusi uterus. Nah, kalau ini kan involusi. Nah, kalau misalnya tidak terjadi involusi, ini disebut jadi subinvolusi uterus. Biasanya bisa disebabkan karena ada infeksi atau karena adanya sisa plasenta. Oke, sekian pembahasan soal kali ini teman-teman. Hari ini kita sudah belajar tentang periode masa nifas. Ada apa aja? Ada 3 ya teman-teman. Selanjutnya kita juga sudah belajar tentang kunjungan masa nifas atau KF. Ini ada 4. Dan yang terakhir kita tadi sudah belajar tentang TFU, subinvolusi, dan juga involusi uterus. Ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.